teman-teman, kembali lagi dengan saya Insan Natalumban Tungku. Bagi teman-teman yang belum pernah menonton video saya, mungkin belum kenal dengan saya teman-teman. Jadi nama saya itu Insan Natalumban Tungku. Dalam video-video saya ini biasanya membahas tentang seputaran mata kuliah aspek hukum dan bisnis teman-teman. Terlebih dahulu saya minta maaf ya teman-teman jika ada suara-suara ribut. Maklum lah lagi di kos-kosan, jadi gak mungkin juga kan saya itu nyuruh orang itu untuk diam gitu. Jadi baik teman-teman, untuk materi kita hari ini yaitu membahas tentang hukum perdagangan internasional. Langsung saja ke materinya ya teman-teman. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Menurut Smith-Huff, hukum perdagangan internasional itu sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nation. Yang bagaimana dalam bahasa Indonesianya yaitu badan yang mengatur hubungan komersial yang bersifat hukum privat yang melibatkan negara yang berbeda atau melibatkan banyak negara gitu ya teman-teman. Jadi dari pernyataan tersebut tampak unsur-unsur sebagai berikut, yaitu hukum perdagangan internasional merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata, dan aturan-aturan tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara gitu teman-teman. Smith-Huff juga menguraikan bidang tersebut sebagai cakupan bidang hukum dagang internasional seperti jual beli dagang internasional yang meliputi pembentukan kontrak, mengatur tentang perwakilan-perwakilan dagang, dan pengaturan penjualan eksklusif. Yang kedua, surat-surat berharga. Ada juga hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional. Ada juga di bidang asuransi, di bidang pengangkutan melalui darat, laut, dan udara, di bidang hak milik industri, dan arbitrasi komersial. Jadi yang tadi masih menurut satu orang ya teman-teman. Kini terdapat definisi hukum perdagangan internasional menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Smith-Huff mengatakan bahwa perdagangan internasional tersebut merupakan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata, dan aturan-aturan tersebut mengatur transaksi yang berbeda negara. Adapun menurut Muhammad Rafiqul Islam, bahwa hukum perdagangan internasional itu sama dengan keuangan teman-teman. Jadi hukum perdagangan internasional dan keuangan ini sebagai sesuatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Ada juga definisi perdagangan internasional menurut Michel Sanson, bahwa Michel Sanson mengatakan kalau dia membagi hukum perdagangan internasional tersebut dalam dua bagian utama teman-teman, yaitu yang pertama hukum perdagangan internasional publik dan privat, di mana hukum internasional publik diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara, sedangkan hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan di negara yang berbeda. Itu teman-teman. Jadi dari definisi yang tadi saya menyimpulkan bahwa perdagangan internasional itu diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh antar negara atau pemerintah dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Namun perdagangan internasional ini bukan cuma dilakukan oleh antar negara ya teman-teman, bisa juga dilakukan oleh secara individu, atau maksudnya tuh di sini individu merupakan perusahaan teman-teman. Yang berikutnya, tujuan hukum perdagangan internasional. Jadi
Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu, begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan yaitu untuk melindungi kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Ada juga tujuannya yaitu mencapai perdagangan internasional yang stabil, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya, dan meningkatkan volume perdagangan dunia, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara, dan meningkatkan standar hidup manusia, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi suatu negara, dan yang terakhir meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Berikut asas perdagangan internasional, yaitu yang pertama asas kebebasan berkontrak. Ini jelas ya teman-teman, karena setiap orang itu berhak untuk melakukan kontrak. Jadi di sini maksudnya berkontrak itu tidak dengan paksaan gitu teman-teman. Terus yang berikutnya, pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antar negara atau disebut juga perdagangan internasional. Yang berikutnya, asas itikat baik serta transaksi yang jujur, dan asas bisa dibatalkan apabila kontrak terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Yang berikutnya teman-teman, subjek hukum perdagangan internasional. Di sini terdapat 3 subjek ya teman-teman, yaitu yang pertama negara. Negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan, yaitu jelas ya teman-teman, karena negara itu mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Jadi dapat dikatakan bahwa negara merupakan subjek yang paling penting dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Yang berikutnya, organisasi perdagangan internasional. Maksudnya tuh organisasi yaitu badan yang melakukan atau yang mengatur tentang kegiatan perdagangan internasional. Dan ada juga individu. Individu di sini maksudnya perusahaan ya teman-teman. Dikatakan juga bahwa aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara memiliki tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan oleh individu atau perusahaan. Adapun prinsip hukum perdagangan internasional yaitu prinsip dasar kebebasan berkontrak seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Ada juga yang kedua, prinsip dasar Pacta Sunt Servanda, di mana prinsip ini mensyaratkan bahwa kesepakatan antar kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan prinsip dasar ini bersifat universal ya teman-teman, maksudnya tuh berlaku untuk semua negara gitu. Ada juga prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrasi, dan ada juga prinsip dasar kebebasan komunikasi atau yang disebut dengan navigasi. Perkembangan hukum perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional itu dimulai pada masa pertumbuhan ya teman-teman, terus berkembang sehingga dicantumkan dalam hukum nasional, dan berkembang lagi hingga sampai saat ini melahirkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. WTO atau World Trade Organization. Maaf ya teman-teman jika saya masih kurang lancar dalam berbahasa Inggris. Kita kan sama-sama belajar gitu. Mungkin teman-teman juga tidak asing ya teman-teman dengan sebutan WTO ini. Jadi WTO ini merupakan organisasi dunia yang mengatur tentang perdagangan internasional. Jadi anggota WTO ini yaitu merupakan terdiri dari negara-negara di dunia, dan ini juga dibentuk dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia. Itu teman-teman.
Ada juga fungsi WTO, yaitu yang pertama perjanjian perdagangan WTO, yang kedua forum untuk negosiasi perdagangan. Maksudnya tuh tempat untuk melakukan kesepakatan gitu ya teman-teman. Ada juga penanganan sengketa perdagangan. Di sini WTO juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialami oleh negara-negara terkait dengan perdagangan internasional. Ada juga pemantauan kebijakan perdagangan internasional. Ada juga berfungsi untuk bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang dan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Berikutnya, forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Jadi ada itu yang pertama teman-teman, yaitu negosiasi. Mungkin teman-teman juga tidak asing ya dengan kata negosiasi. Jadi negosiasi itu merupakan penyelesaian sengketa yang setiap penyelesaiannya itu berdasarkan kesepakatan, yaitu teman-teman, atau disebut juga konsensus para pihak. Yang kedua, mediasi. Kalau mediasi ini yaitu merupakan cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga ya teman-teman. Jadi pihak ketiga ini bisa, maksudnya tuh individu, bisa juga lembaga atau organisasi profesi gitu ya teman-teman. Intinya yang melibatkan pihak ketiga lah gitu. Ada juga konsiliasi. Konsiliasi juga sama ya teman-teman dengan mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa. Ada juga arbitrasi. Jadi arbitrasi ini penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Jadi pihak ketiga ini bisa seperti yang tadi ya teman-teman, dalam mediasi bisa juga individu, bisa juga lembaga atau lembaga arbitrasi sementara atau dalam bahasa Inggris ad hoc gitu. Dan yang terakhir pengadilan atau nasional atau internasional. Jadi penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara penyelesaian yang sebelumnya tidak berhasil teman-teman. Jadi bisa dikatakan kalau pengadilan ini merupakan forum penyelesaian yang paling akhir gitu. Di sini terdapat satu contoh kasus ya teman-teman, yaitu yang saya ambil dari Google, yaitu di sini pihak yang berkonflik adalah Indonesia dan New Zealand. Jadi dalam kasus ini New Zealand menilai Indonesia telah menghambat perdagangan bebas melalui pemberlakuan kuota, harga minimal, periode impor dan lisensi impor produk hortikultura, hewan dan produk dari New Zealand. Jadi pada bulan Mei 2014, kedua negara itu sudah melakukan konsultasi ya teman-teman, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Maka dari itu, New Zealand mengajukan kembali beberapa panel sidang untuk membahas kemungkinan Indonesia menarik pembatasan impor tersebut. Jadi sidang pengadilan pertama atas pengaduan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2015, namun panel WTO tidak mengabulkan permohonan Amerika Serikat dan New Zealand tersebut. Jadi Amerika Serikat dan New Zealand kembali melanjutkan gugatannya ke Indonesia melalui WTO yang diajukan pada tanggal 20 November 2015. Jadi gugatan atas Indonesia tersebut untuk melanjutkan gugatan sebelumnya ya teman-teman, yaitu gugatan yang berlangsung sejak tahun 2013. Jadi hingga saat ini status gugatan tersebut masih terdaftar dalam sidang WTO dengan nomor 477 dan 478. Gitu teman-teman. Dan jika teman-teman masih kurang paham dengan yang saya paparkan, teman-teman juga bisa melihat contoh dari Google atau maupun dari YouTube ya teman-teman. Karena saya juga mengambil itu contoh yang paling singkat teman-teman. Gitu. Jadi sekian dulu ya teman-teman untuk materi kita hari ini. Dan saya berharap besar semoga materi ini, walaupun saya sadar kalau saya penyampaiannya tidak terlalu bagus, tapi saya berharap besar teman-teman bisa mendapatkan pelajaran atau bisa mengambil pelajaran dari video saya ini gitu. Terima kasih teman-teman.
Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.